Ini melakukan strategi yang pas begitu untuk menggait para investor untuk nantinya berinvestasi di IKN, Pak? Atau ada kisi-kisi yang lain begitu yang ingin Bapak sampaikan begitu? Iya, ini kan kayak begini. Jadi ini saya mau secara terbuka saja. Jadi peraturan pemerintah terkait kemudahan berusaha itu kalau saya nggak salah diterbitkan di bulan Maret ya 2023. Sementara itu berisi kemudahan berprestasi, ya kan, termasuk apa, jangka waktu yang lebih lama dan lebih mudah. Ya akan tetapi kalau saya bisa memaklumi karena ini kan masih kosong, masih harus dibangun, ya kan. Akan tetapi kalau dilihat saat diterbitkannya peraturan pemerintah itu, kalau menurut saya terlalu cepat kita memberi iming-iming yang tinggi kepada investor karena setahu saya kantor presiden saja sebagaimana saya saksikan saya 17 Maret di sana kemudian 29 Maret itu masih berupa timbunan sebenarnya belum kelihatan bangunan baru hunian pekerja konstruksi. Kemudian di tanggal 29 Mei saya sudah lihat saya 2 lantai sudah ada perkembangan dan itu kan kalau misalnya tidak ada bangunan, tidak ada yang dilihat oleh investor kan hanya investor gila yang akan melakukan investasi. Akan tetapi apapun itu saya rasa pemerintah sudah melakukan pemikiran secara matang, ya kan? Apalagi ini area baru yang baru dibuka, ya kan? Dan membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga mengeluarkan aturan atau kebijakan yang begitu pasti sudah dihitung untung ruginya. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa ada batas waktu, ya kan? Ada batas Mhm. waktu bagi investor. Jadi istilahnya siapa cepat siapa dapat. Dan ada masa ketika misalnya investasi sudah banyak, ya ini pasti ada peninjauan kembali terhadap peraturan pemerintah setidaknya melihat dampak keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Tapi kalau saya satu poinnya, kalau misalnya bekerja sama dengan perusahaan A, apa yang akan didapatkan IKN, ya kan? Itu kan harus jelas itu. Apa yang akan didapatkan warga dan tentu saja sampai kapan? Apakah misalnya dia membangun, anggaplah bangunannya selesai. Adakah pajak yang akan dia berikan ke IKN atau ke negara? Kalau misalnya tidak, sampai kapan, ada berapa? Atau misalnya dikasih keringanan sampai tahun berapa? Nah, itu yang ya Mhm. itu kan yang tidak ada. Itu yang belum kelihatan, ya kan? Ya kan kadang-kadang juga kalau kita secara logika kalau investor berlomba-lomba banyak sekali, itu kan kita pasti melihat, oh ini keuntungan besar. Akan tetapi saya melihat ada semangat nasionalisme dari investor dalam negeri untuk melihat seperti itu. Akan tetapi ini baru praduga. Saya sering ingin menyampaikan bahwa terbukalah, setidaknya kalau tidak seluruh masyarakat, undanglah akademisi untuk ikut mengetahui apa latar belakangnya. Karena kemarin misalnya Mhm. pajak dan kemudian ada kemudahan berinvestasi, perpanjangan itu tidak melibatkan akademisi sama sekali untuk membahas itu. Apalagi ini saya catat akhir-akhir ini sejak berhenti tim transisi sudah tidak ada lagi otorita itu malas untuk komunikasi dengan Ya. akademisi lokal. Kita tahu apakah hanya mau bicara dengan akademisi tingkat dunia atau akademisi di Jawa saja. Kita ini dianggap angin lalu saja. 2 hari yang lalu Baik. saya ketemu dia Pak Jokowi. Saya sampaikan, ayo Pak Jokowi, jangan dong yang diundang terus hanya artis, Mhm. hanya wartawan, hanya pengusaha. Kami rektor-rektor seperti apa ini? Ya kan? Sementara kami ini, orang lain belum mendukung itu kami sudah pasang badan. Oh, IKN itu pas. Jadi itu aja. Kalau misalnya mau ngambil kebijakan yang strategis terkait IKN, karena itu kami lah akademisi dan praktisi selaku penanggung jawab di Kaltim. Kami akan dipotong lehernya ke depan. Misalnya kalau disuruh, apa tanggung jawab Baik. akademisi Kaltim yang Mhm. menyatakan bahwa apa peraturan pemerintah seperti dan saya kita tidak diajak kok, jangan kan diajak didik buat tidak seakan-akan yang ngerti masalah itu mereka aja. Ini melalui media ini saya sampaikan, ya janganlah seperti itu. Silakan ngambil keputusan tapi sampaikan dong. Silahkan bikin kerjasama pemerintah dengan perusahaan lain, apakah itu dalam negeri atau luar negeri, diberitahulah kisi-kisinya. Kalau misalnya takut, jadi masalah di masyarakat. Tapi kalau misalnya kami akademisi di Kaltim yang tergabung dalam Kalimantan University Consortium, Anda tidak lirik, itu kan aneh, lucu. Lantas apa yang Baik. akan kami bilang kepada masyarakat?
pertanggungjawaban kepada Tuhan yang